Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novita Anggelia dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perencanaan Pendidikan di Era Kurikulum Merdeka, Peluang dan Tantangan. Yang pertama adalah latar belakang. Perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan individu. Kurikulum ini memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan untuk mengatur pembelajaran sesuai dengan kompetensi, minat, dan bakat siswa yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka? Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam perencanaan pendidikan pada era ini? Yang ketiga, bagaimana strategi mengatasi tantangan tersebut? Yang selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menjelaskan peluang perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, memberikan strategi dan solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, peluang perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka. Ada juga peluang besar yang terbuka dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar dengan memberikan keleluasaan lebih kepada sekolah dalam merancang pembelajaran. Kurikulum ini membuka ruang bagi inovasi pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal siswa. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel dalam kurikulum ini juga dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa serta mengoptimalkan potensi kreativitas dan keberagaman di dalam kelas. Selanjutnya, peluang perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka. Ada juga peluang besar yang terbuka dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar dengan memberikan keleluasaan lebih kepada sekolah dalam merancang pembelajaran. Kurikulum ini membuka ruang bagi inovasi pendidik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal siswa. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel dalam kurikulum ini juga dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa serta mengoptimalkan potensi kreativitas dan keberagaman di dalam kelas. Beberapa peluang dalam perencanaan pendidikan di era ini meliputi: yang pertama, fleksibilitas kurikulum. Sekolah diberi ruang untuk merancang pembelajaran sesuai konteks lokal. Yang kedua, penguatan karakter. Fokus pada profil pelajar Pancasila memberikan arah yang jelas dalam membentuk kepribadian siswa. Yang ketiga, peningkatan peran guru. Guru berperan aktif sebagai perancang dan pelaksana kurikulum. Yang keempat, inovasi pembelajaran. Pendekatan berbasis proyek dan teknologi mendorong kreativitas dan kolaborasi. Selanjutnya, tantangan perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka. Transformasi kurikulum merdeka tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet yang tidak merata di berbagai wilayah. Beberapa tantangan dalam perencanaan pendidikan di era ini meliputi: yang pertama, kesiapan SDM. Tidak semua guru dan kepala sekolah siap dengan perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Sekolah di daerah tertinggal masih menghadapi kekurangan fasilitas. Yang ketiga, kesenjangan digital. Akses teknologi tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang keempat, adaptasi regulasi. Proses perubahan kebijakan dan administrasi memerlukan waktu dan koordinasi yang baik. Selanjutnya, strategi menghadapi tantangan. Berikut ini adalah beberapa strategi dalam perencanaan pendidikan di era kurikulum merdeka. Yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, dan akses ke platform pembelajaran berbasis teknologi. Kerjasama dengan pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur ini. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital guru.
Guru harus dilatih dan didorong untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat lunak pembelajaran, alat evaluasi berbasis teknologi, dan interaksi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Gunakan data dan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus dirancang ulang untuk memasukkan elemen-elemen digital dan berfokus pada keterampilan yang relevan dengan era digital seperti literasi digital, pemecahan masalah, dan kolaborasi online. Jadi, kesimpulannya adalah kurikulum Merdeka membawa peluang besar dalam memajukan sistem pendidikan Indonesia melalui fleksibilitas, inovasi, dan penguatan karakter peserta didik. Namun, tantangan seperti kesiapan SDM dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Perencanaan pendidikan yang matang dan adaptif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.